Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat buat kita semuanya. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin memimpin ice breaking? Pak Biasanya Bu Jojo punya banyak tuh Bu Zora. Bu Zora, gimana Bu Zora? Belum bisa. Belum bisa. Iya, iya. Biasanya kalau yang memimpin peserta itu lebih seru ya. Iya. Baik, kalau tidak ada ice breaking dari saya ya. Sebentar saya siapkan dulu. Saya ajak Bapak Ibu untuk tebak gambar ya. Kita bermain-main dulu sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Masih kurang 5 orang lagi ya. Bentar saya buka dulu. Nah ini di layar kita sudah nampak Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu pilih mana kira-kira bentuk ini yang paling Bapak Ibu sukai ya. Disimpan saja di dalam hati. Ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran, ada Z ya. Sudah nampak kan ya di layar? Ya. Sudah. Bu Lina milih bentuk apa Bu Lina? Bu Lina memilih bentuk apa? Saya mau yang Z. Yang Z. Oke. Bu Zora pilih bentuk apa? Bu Zora memilih bentuk apa? Saya pilih Z. Ya, Z. Baik, karena di layar saya hanya sebagian yang nampak ya, tertutup oleh share screen. Ya, Bu Lina dan Bu Zora sudah memilih ya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ada yang memilih segitiga, nah ini artinya Bapak Ibu landasan hidupnya kuat ya, pandai, simple dalam cara pandang suatu masalah. Karena simple, maka visi dan misinya kadang tidak jelas gitu ya. Dalam pekerjaan leadership-nya biasa serta tidak romantis. Nah, tadi yang memilih segitiga, cocok enggak? Terus berikutnya yang memilih segi empat. Orang yang segi empat ini pendiriannya tegas dan kuat, tapi kurang fleksibel. Ya. Terus dalam pekerjaan leadership-nya cukup ya dan komitmennya tinggi. Ya, biasanya para pemimpin ini kebanyakan memilih segi empat ini. Nah tadi yang memilih Z ya, Z ini orang yang sukanya ruwet-ruwet gitu ya, telaten. Berambisi, leadership-nya tinggi, visi misinya jelas, komitmen tinggi, kerja keras untuk meraih cita-cita ya. Jadi kerja kerasnya tinggi. Tapi hidupnya sering merasa kesepian ya, karena memang semangatnya terlalu tinggi, kadang teman-temannya yang diajak itu udah nyerah gitu ya. Makanya kadang merasa kesepian gitu ya. Nah, biasanya ini banyak sekali yang milih bulat-bulat ini. Ya, itu termasuk saya, Bu. Iya, Pak ya. Orangnya romantis, berpikiran positif, iya. komitmen dan leadership-nya lumayan.
Tapi orangnya mudah jatuh cinta ini, Pak. Orangnya sangat santai kalau segi bulat ini ya. Nah, biasanya lebih senang jalan-jalan daripada kerja. Wah, kayaknya enggak. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu, cocok tidak? Ada yang cocok, ada yang tidak mungkin ya. Karena ini hanya permainan biar Bapak Ibu lebih semangat ya. Baik, ini sudah bertambah ya, ada 15 ya, 15. Kurang 4 lagi. Di sini sudah ada Bu Saida. Selamat pagi Bu Saida. Assalamualaikum. Ada Bu Siti, ada Pak Zainur, ada Bu Wit, Bu Fairuz, Bu Rahmatul, Bu Rusdati, Bu Putri, Bu Sulistia Utami, Bu Syarifah, Pak Satria Deni, Bu Zora, dan Bu Sri Ambarwati serta Bu Lina ya. Jadi ada 15 ya, 15. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Untuk tugas kemarin ya, memang mohon maaf ya, memang kalau video ini agak ini ya, agak susah-susah gampang gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih saya beri waktu untuk pengumpulan tugas sampai malam ini ya. Nah, ini tadi ada solusi dari Pak Admin Pak Anto. Kalau buka akun, oh bukan ya. Tadi Pak Anto memberikan solusi sebentar. Ya, jadi kalau solusi dari admin sih Bapak Ibu share di Google Drive masing-masing ya. Di Google Drive, tapi Google Drive yang kosong ya. Buat aja Google Drive baru kalau misalnya kesulitan. Kalau yang sudah upload di link yang saya kirim juga nggak apa-apa. Yang belum, yang kesulitan bisa diupload di Google Drive, nanti linknya saja di-share di saya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan pengumpulan tugas yang kemarin? Ya. Saya ingin ini dong Bu, saran untuk yang sudah mengumpulkan. Maksudnya data rekapannya boleh di-share di grup, karena takutnya kita udah ngumpulin, tapi ternyata belum masuk gitu aja. Iya Bu. Makasih ya Ibu. Iya. Kalau tadi sih saya baru sempat ngecek di ininya ya, di LMS-nya. Sebentar. Cuman kalau di LMS kan nggak semuanya bisa ya, karena di situ terbatas gitu ya. Jadi yang berapa MB gitu aja yang bisa. Sebentar saya cek. Yang baru saya cek yang ada di LMS aja. Kemarin materi 4A ya, 4A. Nah ini di 4A kemarin cuman 1 di sini, karena saya paham karena di sini nggak semuanya bisa ini ya, bisa upload di sini. Tadi sudah saya cek. Yang masuk di LMS ini hanya ada 2 ya, Bu Sri Ambarwati sama Bu Lina ya, yang di LMS. Tapi memang di LMS ini hanya untuk yang filenya kecil ya. Kalau yang filenya besar di Bitly itu di link itu belum saya cek ya. Nanti saya cek, dan yang belum nanti saya share, dan kekurangan lembar kerja mana yang masih kurang nanti saya share semua. Itu. Terus Bapak Ibu kemarin juga ada absen ya. Ada absen tambahan ya, selain dari yang Pak Anto share, itu di LMS ini saya isi absensi ya. Mulai dari materi 4. Mulai dari materi 4, nah ini ada daftar hadir peserta. Di materi 4B sama 4C. 2 hari terakhir ini
Ada daftar hadir peserta. Ini Bapak Ibu isi ya. Di situ kan nanti ada pilihan. Diisi semua kalau bisa mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadwalnya nanti sesuai dengan ini. Ya, jadi diisi 1 kali tapi langsung 5 kegiatan. Di situ kan ada tanda tangan. Jadi nanti Bapak Ibu diisi ya daftar hadirnya. Ada yang sudah? Saya udah Bu, Senin sampai Rabu kemarin. Iya, cukup sekali. Yang pagi aja. Mm-mm. Yang sorenya kita perlu isi lagi Bu? Iya, sore juga. Oh iya. Ya. Jadi diisi semua pagi dan sore, tanggalnya menyesuaikan ya. Kalau Senin ya tanggalnya Senin kemarin, jangan diisi tanggal sekarang semua. Kalau Senin kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 1. Ya. Ya. Senin tanggal 1, Selasa 2, Rabu 3, Kamis, Jumat. Jadi intinya ini yang kemarin belum bisa diisi hari ini, tapi tanggalnya menyesuaikan Senin tanggal berapa, Selasa tanggal berapa, dan absen pagi dan sore. Tuh Bapak Ibu ya, jadi ada absensi yang harus diisi. Kalau sudah mengisi yang di 4B, sudah cukup diisi di 4B ini, tapi semuanya. Sepertinya hanya bisa sekali ya, di sini sudah nggak bisa lagi. Jadi sekali pagi dan sore. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Silakan yang ingin bertanya bisa unmute atau raise hand atau tulis di chat misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk unmute. Silakan yang ingin bertanya. Saya Nur, Bu. Iya Pak. Nur. Ya. Saya mohon izin mau kompres dulu ya Bu ya. Kan Ya, sudah Pak. saya japri ke Ibu dari file itu nanti saya kompres dulu dan bisa dikirim lewat Google ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, siap. Oke Pak, nggak apa-apa. Karena memang video butuh proses Bapak Ibu ya, makanya waktunya saya perpanjang sampai malam ini jam 9 ya. Atau maksimal besok pagi itu semua tugas sudah selesai sebelum penutupan ya, biar saya segera bisa memberi nilai dan saya kumpulkan ke panitia. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi sambil saya persiapkan materi berikutnya. Kita masuk ke materi 4B. Problem solving terstruktur ya. Nah, kita sebenarnya tinggal 2 materi Bapak Ibu ya, 4B dan 4C. 2 materi, 4B itu problem solving terstruktur. Bentar saya share. Ya, jadi kita tinggal 2 materi lagi ya. 4B itu problem solving terstruktur dan 4C coping triangle ya. Nah, kalau ini rencana saya sih saya selesaikan hari ini semua karena tinggal 2 materi ya. Jadi nanti materi 4B dan 4C. Jadi 4B itu ada LK5 membuat problem solving dan 4C coping triangle itu LK6. Ya, ini agak mudah sih LK-nya gitu ya. Jadi kalau bisa hari ini sudah selesai semua sehingga besok pagi Bapak Ibu tinggal persiapan post test ya sambil belajar-belajar. Mudah-mudahan kalau boleh sih besok pagi mudah-mudahan nggak ada Zoom biar Bapak Ibu bisa belajar. Tapi kalau misalkan dari panitia meminta untuk harus ada Zoom ya kita gunakan untuk mungkin presentasi saja sambil kita refleksi ya. Tapi kalau misalkan nanti tidak diminta Zoom ya alhamdulillah biar Bapak Ibu bisa persiapan untuk post test dan penutupan saja. Ya, jadi untuk besok kita tunggu saja pengumuman di grup. Kalau misal tidak ada Zoom, besok saya ngecek tugas yang masih kurang mana, saya share di WA. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk di materi yang 4B, pemecahan masalah atau problem solving terstruktur ya. Di sini elemen kuncinya ini mengidentifikasi dan menandai masalah-masalah yang menyebabkan Anda merasa kewalahan ya. Jadi
kita identifikasi dulu, ya, menandai mana sih masalah yang kira-kira menyebabkan Bapak Ibu kewalahan untuk mengatasinya. Lalu yang kedua, berpikir dengan jelas dan konstruktif terhadap masalah. Ya. Lalu yang ketiga, mengambil simpanan tentang bagaimana Anda menangani masalah di masa lalu, mengenali kekuatan pribadi yang dimiliki, dukungan dan sumber daya yang ada dalam diri. Setelah itu menyediakan hal mendasar yang penting untuk pengambilan keputusan dengan metode pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, jadi nanti 6 langkah penyelesaiannya itu di dalam tabel seperti ini, ya, mulai dari langkah 1 sampai langkah ke-6, ya, 4, 5, 6. Nah, nanti dibuat tabel seperti ini. Nah, langkah yang pertama itu Bapak Ibu bisa menuliskan masalah yang membuat khawatir dan tertekan, ya. Ditulis di tabel itu, ya. Langkah pertama, kira-kira masalah apa sih yang selama ini membuat Bapak Ibu khawatir, cemas, tertekan? Misalkan kalau murid-murid kita ya, misalkan uang jajannya kurang, ditulis di situ. Ada pelajaran yang susah dipahami, bertengkar dengan sahabat misalkan. Atau orang tua sering pergi keluar kota. Atau mungkin permasalahannya ada jerawat yang mulai muncul. Nah, ini biasanya kan membuat anak-anak itu cemas, bete gitu ya, dan tertekan. Nah, kita ambil salah satu contoh, misalkan permasalahannya di situ bertengkar dengan sahabat, ditulis ya. Langkah kedua, setelah permasalahan itu ditulis ya, pikirkan pilihan Anda untuk mengatasi masalah tersebut ya. Cobalah berpikir seluas-luasnya, termasuk pilihan yang baik dan tidak terlalu baik. Silakan dituliskan di situ. Misalkan, kalau tadi permasalahannya bertengkar dengan sahabat, ya, kira-kira apa sih yang akan dilakukan? Ya, misalkan yang satu, apakah saya akan menemuinya segera untuk melanjutkan pertengkaran, gitu ya? Atau membahas pertengkaran ini dengan teman lain? Atau dibiarkan saja nanti juga baik sendiri, ya, atau akhiri persahabatan mungkin itu lebih baik, ya, atau menenangkan diri, merenungi masalah ya penyebab pertengkaran itu apa. Jadi silakan ditulis kira-kira apa saja sih pilihan-pilihan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah itu, ya. Boleh pilihan yang baik dan boleh yang tidak terlalu baik, semua ditulis di situ. Itu langkah yang kedua. Untuk yang langkah ketiga, tuliskan kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan yang ada. Ya, kalau tadi pilihan pertama kan menemui segera untuk melanjutkan pertengkaran. Kalau misalkan saya melakukan itu, ya kira-kira apa yang akan terjadi? Tulis di situ. Bisa jadi teman saya akan semakin marah dan kecewa, ya, dengan diri sendiri maupun dengan dirinya, ya. Lalu akan lebih cepat mendapat kepastian hubungan pertemanan, itu positifnya, ya. Kalau negatifnya bisa jadi akan semakin marah dan kecewa dengan diri sendiri maupun dengan dirinya. Kalau misalkan membahas pertengkaran ini dengan teman lain, kira-kira negatifnya apa? Bisa-bisa lesan teman kita itu ember, malah memperkeruh situasi. Kalau positifnya, kemungkinan bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan membuat lebih tenang. Ya, biasanya kalau kita ngomong ke orang lain sih tenang ya, karena istilahnya unek-unek kita sudah bisa kita ceritakan ke orang lain gitu ya. Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan positif negatifnya. Lalu langkah berikutnya, kalau saya membiarkannya ya, biarkan aja nanti juga baik sendiri. Sisi negatifnya apa? Bisa semakin jengah, semakin baper. Kalau positifnya bisa memfokuskan diri pada hal-hal lain. Ya. Nah, lalu yang pilihan berikutnya, akhiri persahabatan saja mungkin itu lebih baik. Negatifnya kita kehilangan satu sahabat. Ya. Terus harus sabar dengan gosip dan cemoohan teman-teman.
Positifnya, siapa tahu dengan kehilangan satu sahabat bisa mendapatkan seorang lain menjadi sahabat yang lebih baik. Positifnya, tidak perlu menghadapinya lagi. Anggap saja dia sudah tidak ada gitu ya. Kalau saya biasanya lebih ke sini Bapak Ibu ya. Tapi kalau itu sudah benar-benar menjengkelkan ya dan benar-benar menyakitkan gitu ya. Jadi saya sih negatifnya itu, saya akhiri saja persahabatan. Siapa tahu kita bisa dapat sahabat lain kan gitu ya. Tapi itu perlu pertimbangan lagi ya. Lalu kalau Bapak Ibu misalkan memilih menenangkan diri ya, terus merenungi kira-kira masalah penyebab pertengkaran itu apa sih gitu ya. Ya, bisa jadi kalau sisi negatifnya kemungkinan dia bisa berlarut marah ya. Terus positifnya bisa menemukan akar masalah pertengkaran ya, untuk selanjutnya mengajak berbicara baik-baik, menyelesaikan masalah yang ada ya. Lalu positifnya punya waktu tenang untuk berpikir lebih jernih ya. Tuh. Ya, kalau saya tadi sih memilih ini, tapi itu pun saya sudah bicara baik-baik dengan dia, sudah saya ajak ngobrol baik, tapi ternyata nggak ada perubahan, malah saya pernah juga mengalami seperti ini ya, dianggap kita lemah gitu ya, jadi kita udah berusaha mengajak baikan, mengajak komunikasi, tapi ternyata tidak bisa, ya sudah akhiri persahabatan saja. Kalau saya seperti itu. Kalau langkah keempat, menenangkan diri. Nah, ini udah ya, 5 ya sekarang. Langkah 5, menenangkan diri dan merenungi masalah penyebab pertengkaran. Ya. Menghubunginya untuk mengabari bahwa perlu waktu untuk tenang dan merenung. Ya. Ingat, dia bisa saja semakin marah karena merasa diabaikan. Lalu mengambil waktu yang tepat untuk diri sendiri agar tenang, mungkin bisa melakukan relaksasi dulu ya. Jadi relaksasi yang kita praktekkan kemarin ya, tentunya waktunya juga harus tepat Bapak Ibu, pada saat waktunya tenang gitu ya, baru kita relaksasi. Biasanya relaksasi itu yang paling tenang itu pagi hari gitu ya, setelah subuh atau pada waktu sholat subuh itu ya, jam 3.45 itu paling enak gitu ya, atau sebelum tidur ya. Lalu berikutnya mengenang masa-masa manis yang dilewati bersama agar masa sulit ini terasa ringan. Tapi bisa juga ini malah mengakibatkan baper ya. Lalu yang keempat, segera menemukan solusi, meminta maaf jika memang diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Tapi kalau minta maaf ini memang harus bisa menurunkan gengsi ya. Itu yang berat ya. Tidak semua orang bisa. Langkah keenam, Bapak Ibu bisa membuat rangkuman perkembangan dari pilihan yang sudah dilakukan ya. Jadi hal apa yang telah dicapai dan hal apa yang masih harus dilakukan ya. Jadi setelah melakukan semua rencana yang disusun di langkah kelima, ya, jadi kan tadi sudah membuat langkah-langkah sudah dilakukan. Setelah itu Bapak Ibu buat hal apa yang sudah dicapai. Misalkan pikiran dan perasaan saya lebih tenang. Jadi kami jadi berbaikan dan berjanji ke depan untuk lebih saling mengerti. Terus misalkan hal apa yang masih harus dilakukan, di situ ditulis. Ya, saya tidak boleh terpancing untuk bertengkar kembali di kemudian hari. Apalagi untuk masalah yang sama. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, bagaimana kita membuat problem solving terstruktur ya. Nah, nanti di LK5 Bapak Ibu juga diminta mengerjakan tabel seperti ini. Ya, Bapak Ibu silakan mengidentifikasi masalah apa yang selama ini membuat Bapak Ibu cemas, khawatir, tertekan ya. Diidentifikasi, ditulis seperti ini.
lakukan ya langkah 1 sampai langkah 6 sesuai dengan yang ada di ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk materi 4B sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu mengerjakan lembar kerja 5 ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Setelah itu nanti saya sambung ke materi 4C, Coping Triangle. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa raise hand atau bisa di-unmute speakernya. Iya Bu, Zainur Rahman Bu. Assalamualaikum. Ya, Pak Zainur, silakan. Bu, nanti itu kan terbatas, saya lihat kan tadi kan ada beberapa pilihan gitu ya Bu ya. Ya. Ya, Pak. Kemungkinan pilihan itu juga saya lihat harus terstruktur ya Bu ya, Ya, bertahap gitu menyelesaikan masalahnya. Iya. Nah itu nanti kalau saya tampilkan dalam bentuk flowchart boleh ya Bu ya? Karena nanti iya atau tidak begitu kan. Kalau di tabel tadi kan agak rumit saya menyatukan. Mungkin lebar ke bawah dia begitu Bu. Iya. Kalau flowchart nanti kan iya seperti apa hasilnya, kalau tidak apa langkah berikutnya. Kalau iya langkah berikutnya apa sampai hasilnya nanti ditemukan begitu Bu. Itu aja Bu. Boleh Bu ya, izin ya Bu. Boleh, Pak. Ya. Terima kasih Bu. Ya, gitu, Bu. boleh. Ya, jadi boleh gimana mudahnya saja, gimana nyamannya Bapak Ibu saja ya. Yang penting langkah-langkahnya sesuai dengan tahapan ini ya. Mulai dari 1 sampai langkah 6. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Di chat juga tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sambil silakan dipersiapkan kalau Bapak Ibu ingin bertanya ya. Nah, berikutnya kita masuk ke 4C. 4C ini adalah strategi coping triangle ya. Nah, sebenarnya coping triangle ini juga pada dasarnya kurang lebih sama dengan metode pengelolaan stres lain dengan pendekatan CBT ya. Bapak Ibu waktu kuliah S1 kan pernah mempelajari ini ya. CBT, Cognitive Behavior Terapi ya. Jadi coping triangle ini adalah segitiga penanganan stres ya. Berfokus pada pengelolaan pikiran, perasaan dan tindakan dalam menghadapi situasi yang menimbulkan stres ya. Metode ini dikembangkan oleh Hayes tahun 2006. Ya, jadi pada dasarnya memang kurang lebih sama dengan metode CBT ya, Cognitive Behavior Therapy. Nah, Hayes ini menerapkannya pada guru yang dibuat stres oleh siswanya ya. Jadi dari pikiran ya, situasi stres itu kan dari pikiran, perasaan lalu ke tindakan ya. Pikiran itu diarahkan pada pikiran-pikiran positif ya. Lalu perasaannya diarahkan juga pada perasaan yang positif. Nah, nanti itu akan berimbas pada tindakan ya. Kalau pikiran kita positif, perasaan kita positif, itu pasti juga akan mempengaruhi tindakan kita. Yang akan kita lakukan juga hal-hal yang positif ya. Nah, tiap situasi itu memang menciptakan stres ya, berpeluang membuat diri bereaksi dengan merasa marah, khawatir, dan tidak yakin akan apa yang dihadapi. Nah, begitu juga membuat diri kita berpikir tidak tepat dan negatif, dan kemudian bertindak untuk menangani situasi tersebut. Langkah pertama yang penting dalam strategi ini adalah membuat daftar seluruh perasaan, pikiran, dan tindakan yang mungkin muncul saat menghadapi sebuah situasi penyebab stres, baik itu perasaan, pikiran, dan tindakan yang positif maupun negatif. Lalu langkah kedua adalah segera membuang pikiran dan perasaan dan tindakan yang negatif atau bisa berakibat negatif dan memperberat stres
Ya, dalam langkah ini tentunya dibutuhkan kemampuan analisis yang tepat, bisa berdasarkan pengalaman di masa lalu ataupun proses belajar dari penanganan yang dilakukan oleh orang di sekitar. Nah, langkah terakhir adalah bereaksi, ya. Jadi pikiran, perasaan, tindakan secara positif terhadap situasi penyebab stres yang dihadapi. Diharapkan reaksinya juga positif. Contoh ini ya. Contohnya, remaja menghadapi situasi di mana dirinya menemukan komen-komen tidak menyenangkan di akun media sosial yang ditujukan pada dirinya. Pada langkah pertama, segitiga yang muncul bisa jadi sebagai berikut. Ya. Nah, ini kasusnya adalah seorang remaja mendapatkan komen-komen yang sangat tidak baik ya di statusnya. Maaf, saya tutup WhatsApp saya dulu biar tidak mengganggu. Ya. Nah, di situ mulailah ditulis ya pikiran-pikiran ya. Kalau si remaja ini mendapat komen-komen yang tidak baik di sosmed ya, pikiran apa saja yang muncul. Bisa jadi dia merasa nggak adil, kenapa saya diperlakukan seperti ini gitu ya. Kenapa orang-orang seperti ini terhadap saya gitu ya. Lalu pikiran yang kedua, bagaimana kalau orang yang baca menganggap itu benar ya, padahal komen itu nggak benar. Terus berikutnya ini salah ya, saya terlalu memperdulikan mereka, abaikan saja, stop jadi orang baper ya. Jadi itu pikiran-pikiran yang muncul, ditulis semua di situ ya. Terus perasaan apa saja yang muncul? Tentunya marah, kecewa, heran, baper ya, terus penasaran. Nah, berikutnya kira-kira tindakan apa yang akan saya lakukan? Ya, bisa misalkan saya membalas komen mereka dengan yang lebih pedas gitu. Bisa juga menyalahkan diri ya, kenapa sih saya marah-marah gitu ya. Bisa juga berusaha mengabaikan atau berpura-pura komen itu nggak penting. Ya. Jadi ditulis saja semuanya tindakan, baik itu yang positif maupun yang negatif. Ya. Jadi pikiran, perasaan, tindakan semua ditulis di sini. Ini situasinya komen yang tidak menyenangkan di medsos. Ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, individu tersebut diminta untuk menghapus pikiran, perasaan, dan tindakan negatif yang muncul ya, yang mungkin muncul pada situasi penyebab stres tersebut. Dalam memilah di langkah kedua ini perlu keterampilan untuk menganalisis, berpikir kritis, mengambil keputusan agar dapat menyelesaikan masalah penyebab stres dengan baik ya. Jadi di langkah kedua ini ya, mulai menghapus yang kira-kira negatif, silahkan dicoret. Ya. Jadi memang di sini butuh keterampilan, ya, butuh keterampilan untuk menganalisis, berpikir kritis, kira-kira mana yang benar-benar sesuai, ya, dalam mengambil keputusan agar dapat menyelesaikan masalah penyebab stres ini dengan baik. Ya. Tadi pikirannya nggak adil. Bagaimana kalau orang yang baca menganggap itu benar, coret. Ini salah, saya terlalu memperdulikan mereka, dicoret ya. Berarti yang masih ada pikirannya adalah abaikan saja, terus stop jadi orang baper. Nah, perasaan yang sangat mengganggu dicoret, hilangkan saja. Ya, jadi yang ada tinggal heran, kenapa sih orang-orang ini seperti itu ya, terus penasaran. Untuk tindakan, nah silahkan dicoret yang kira-kira mana yang tidak sesuai. Tadi kan sudah ditulis membalas komen mereka dengan lebih pedas. Kayaknya nggak penting, silahkan dicoret. Menyalahkan diri karena marah-marah, coret. Ya, di sini tinggal yang positif ya, berusaha mengabaikan dan berpura-pura komen itu nggak penting. Ya. Ini langkah kedua. Setelah itu langkah ketiga, setelah pikiran, perasaan, tindakan negatif dihapus, perasaan, pikiran, dan tindakan yang dinilai positif lah yang harus diterapkan dalam menghadapi situasi penyebab stres tersebut. Dengan demikian, individu tersebut bisa menangani situasi tersebut dengan lebih positif ya,
dan akan lebih baik. Kemudian mengingatnya dengan baik agar di kemudian hari jika menghadapi masalah yang sama atau serupa bisa dengan segera bereaksi secara positif untuk menyelesaikan stres tersebut ya. Jadi ini yang langkah ketiga, tadi kan sudah dicoret semuanya, tinggal pilihan-pilihan yang benar-benar sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pilihannya gitu ya. Pikiran, jadi tinggal yang ini saja abaikan, stop jadi orang baper, perasaannya heran, penasaran ya. Tindakannya berusaha mengabaikan, berpura-pura komen itu nggak penting ya. Jadi ini ya ilustrasi dari pilihan pertama sampai ketiga. Intinya adalah menghapus pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran yang positif ya. Karena memang kalau Bapak Ibu mempelajari NLP ya, Neuro Linguistic Program ya, itu sangat dibutuhkan pikiran positif karena energi pikiran positif ini juga menghasilkan energi-energi positif ya. Seperti itu. Kalau kita berpikir positif ya, maka energi-energi positif itu juga akan datang. Ya. Kalau Bapak Ibu yakin, saya pasti sembuh, saya pasti bisa, ya pasti Insya Allah akan bisa, gitu ya. Karena pikiran-pikiran positif itulah yang mendatangkan energi positif. Ya. Selain itu juga dibarengi dengan berdoa, ya, agar positive thinking-nya itu semakin kuat. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, untuk coping triangle ada 3 langkah. Nanti Bapak Ibu lembar kerjanya juga membuat 3 langkah ini ya, mulai dari langkah pertama, ketiga, dan kedua. Nanti sudah ada tabel-tabel ya di LK6, ada tabel seperti ini, Bapak Ibu silahkan diisi kira-kira permasalahannya apa, lalu bagaimana cara pemecahan masalahnya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Kita hari ini sudah mempelajari problem solving dan coping triangle. Sebenarnya materi ini yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu ya, bukan dibutuhkan ya, yang ditunggu-tunggu dari hari pertama kemarin kan banyak yang bertanya, Bu, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi ya, dari awal kan kita mengidentifikasi apa saja sih penyebab stres itu, yang menyebabkan stres apa, nah kira-kira penanganannya bagaimana. Nah, hari ini sudah terjawab semuanya. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Halo, stop mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta selesai. Ayo silakan Bapak Ibu bertanya. Bu Eni, ini kalau ya, dari LK yang barusan disampaikan sama Ibu tentang coping triangle itu ya Bu. Ya. Ini kan di LK-nya kita diminta untuk membuat langkah pertama, langkah ya Bu ya. Iya. Nah ini di sini kan ambil dari situasi kondisi yang sebenarnya di lapangan itu kan memang seperti selalu ada ya Bu. Iya. Selama ini memang ambil simpel ya Bu, kita itu mencatat seperti ini. Iya. Nah, secara struktural seperti ini kita tidak mencatat sebagai guru BK. Iya. Kita melihat apa sih masalahnya kan gitu. Iya. Apa sih dia galau kan gitu. Iya. Udah apa yang dibikin dia galau, apa yang bikin dia menjadi rasanya kok nggak enak banget perasaannya gitu dan seterusnya. Iya. Kalau saya kan biasa untuk anak-anak yang seperti itu, intinya gini aja, di kompetensi inti yang saya ambil, kamu muslim. Nah, kalau kamu muslim, sholatnya benerin, terus nanti kesini lagi sama saya ngobrol lagi. Saya gitu. Bukan yang bukan ya, karena yang kita tanganin banyak kan gitu ya. Iya, Bu. Muslim gitu. Siap Bu, gimana siap? Ya. Siap. Biar tenangin dulu. Kalau kamu merasa masih mikirin orang lain, kita nggak usah mikirin kenapa dia begini, nggak usah, nggak penting saya bilang. Karena yang paling penting adalah diri kita untuk masa depan kita hari ini dan esok. Iya. Saya bilang. Apakah hal yang seperti itu karena kan kita memang banyak ya anak-anak. Jadi kalau di saya itu kan
BK itu bukan tempat orang yang bermasalah gitu. BK itu tempat orang yang mau apapun di situ ada gitu istilahnya. Mau yang maju, mau yang berkembang, mau yang kepo gitu. Pokoknya udah di ruangan BK itu, kalau saya lihat, saya udah bilang sama anak-anak, kalau kamu penting banget sama saya, bolak-balik aja di depan ruang BK, ngerti, saya bilang gitu. Jadi kita pakai kode-kode, Bu. Jadi beberapa banyak masalah anak yang kadang kan pengennya lama gitu kan, sedangkan waktu kita gitu ya, Bu. Nah, apa itu cara-cara yang memang sih kalau dianggap kurang terstruktur, memang kurang terstruktur ya. Tapi dia simple. Kenapa? Karena yang harus kita tanganin banyak gitu. Iya, Bu. Yang kemarin saya ceritakan, kita tugas BK kelihatannya sederhana, tapi nggak kelar-kelar, nggak punya batas waktu yang dari pagi sampai sore kelar gitu, enggak gitu. Tapi terus dan waktu kita sepertinya 24 jam full gitu ya. Kadang-kadang malam mereka masih WA, kadang-kadang malam mereka masih pengen telepon. Saya bilang kalau udah malam jangan telepon ya, Nak. WA aja. Kalau WA pasti dibales, tapi kalau telepon maaf gitu. Jadi mohon maaf, Bu. Itu jadi gimana nih, Bu, baiknya, Bu? Kalau untuk realita kan memang waktu kita terbatas banget gitu. Kalau kita pakai struktur seperti ini, memang itu untuk mungkin bagian catatan kita aja kali ya, Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu Rusdati, pertanyaannya keren ya. Iya, jadi itu ya, kelemahan guru BK itu kan seperti yang saya ungkapkan di awal ya, kita terlalu kewalahan dengan jumlah peserta ya, dan karena minimnya jumlah guru BK ya, kadang satu guru BK harus menangani 300 peserta, bahkan ada yang 500 gitu ya, sehingga masalah ini tidak semua bisa teratasi ya. Kalau kita mengacu ke Permendikbud 111 ya, idealnya kan satu guru BK itu maksimal 150 siswa. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menerapkan layanan responsif ya. Layanan responsif di antara masalah-masalah yang ada itu silakan di ini dulu ya, layanan responsif. Maksudnya mana sih masalah yang memang benar-benar harus segera ditangani gitu ya. Kita ini dulu ya, kita list ya. Kira-kira mana yang perlu ditangani segera ini gitu ya. Nah, selama ini yang membedakan kita dengan guru mapel ya, kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita lulusan BK itu kan kita sudah dibekali keterampilan-keterampilan konseling individu ya, seperti yang contoh CBT tadi yang kita pelajari itu ya, cognitive behavior therapy dan lain-lain ya. Nah, bedanya kita dengan guru mapel itu, kadang selama ini di sekolah ya, guru BK banyak diampu oleh guru mapel, dianggap karena semua orang itu bisa menangani, gitu kan ya. Dianggap guru BK itu nggak penting, semua orang bisa kok menasehati, tinggal nasehatin anak-anak yang salah aja kok, apa sih susahnya kan gitu. Nah, justru bedanya kita dengan mereka itu, kita punya teknik-teknik konseling individu. Mana kira-kira teknik ini yang cocok untuk masalah seperti ini. Ya, kalau sudah diberikan teknik nggak ada perkembangan, coba lagi teknik yang lain, gitu ya. Nah, kalau Coping Triangle ini kita mengajak siswa untuk membuat list ya, daftar ya, pikiran-pikiran positif dan negatif, mana yang nanti akan muncul. Kita tulis bersama dengan mereka, mana kira-kira yang tidak cocok, silahkan di-delete. Yang bagus yang mana, kira-kira yang cocok, yang sesuai. Nah, tadi kan tinggal beberapa pilihan yang positif-positif. Nah, kamu kan sudah mulai bisa melakukan ya, mulai bisa melakukan tindakan, mana kira-kira yang bagus, mana yang positif ya. Jadi mereka diarahkan ya, diarahkan untuk membuat list-list itu tadi. Nah, kalau selama ini Bu Rusdati mungkin belum sempat ya, karena banyaknya siswa, belum sempat menangani mereka dengan teknik-teknik tertentu ya. Ya, setidaknya ini Bapak Ibu ya, diusahakanlah ya. Kita sekarang ini punya satu teori, cobalah itu diterapkan dulu gitu ya. Nanti sambil kita belajar lagi, kita buka-buka lagi teori-teori yang ada di konseling individu, kita kembangkan lagi gitu ya.
Seperti itu, Bu Rusdati ya. Dan yang memang terpenting itu adalah segera tangani masalah anak-anak. Daripada kita bingung teknik apa sih yang pas gitu ya. Kita bingung ya. Tapi yang paling penting memang adalah segera tangani masalah itu. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Ya, karena kalau tidak kita tangani pasti akan timbul masalah baru. Ya, jadi yang paling penting adalah itu, kemauan untuk menangani masalah anak. Ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sudah menguasai beberapa teknik, mana kira-kira yang pas, nah silahkan nanti diterapkan. Ya, intinya anak-anak itu butuh diperhatikan Bapak Ibu, anak-anak SMA, SMK, ini kan masa-masa remaja, masa-masa transisi, ya, mulai baper, mulai ya suasananya nggak jelas gitu ya, karena memang dia proses pencarian jati diri gitu ya. Mereka belum tahu mana sih yang baik untuk saya. Kadang ada temannya merokok, ikut-ikutan merokok, ikut-ikutan tren, ya, ikut arus. Tanpa dia tahu itu baik nggak buat saya, ya. Dia belum bisa asertif dan lain-lain. Nah, ini tugas kita sebagai guru BK, sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak ini. Ya, karena mereka belum tahu. Sedikit lagi. Iya, Bu. Tapi kadang-kadang gini, nggak semua anak kan mau datang ke ruang BK. Betul, ya. Istirahat, saya berusaha untuk, ini kalau pas tatap muka ya Bu. Iya. Istirahat saya berusaha untuk ke kantin. Saya makan apa aja gitu, saya sambil duduk. Pasti ada yang ngedeketin saya, pasti ada gitu. Iya, iya. Banyak anak-anak yang seperti itu, dia nggak bisa pakai situasi ruangan. Iya, betul. Yang santai. Kadang saya duduk di pojok kantin yang ada saung-saung gitu. Iya. Di situ saya duduk. Tapi nanti datang aja tuh mereka. Betul. Boleh sambil makan nggak apa-apa. Ya udah ngobrol aja. Apa kenapa bagaimana seterusnya. Oh gitu. Ya udah santai aja nak. Pokoknya yang bikin happy aja. Dunia ini nggak sempit kok, lebar. Dan banyak orang baik kok di dunia ini. Bukan hanya dia yang terbaik, saya bilang gitu. Iya. Apakah dengan cara saya memakai semua waktu kapan saja itu apakah bisa dianggap sebagai menangani konseling secara individu begitu Bu? Iya Bu, ya betul sekali Bu. Memang kita juga harus bisa masuk ke dunia anak-anak gitu ya. Tidak selamanya kita harus konseling harus di ruang konseling individu gitu ya. Bisa jadi pada saat mereka di kantin kita ngobrol sama mereka, kalau perlu sekali-kali ditraktir ya, biar kita bisa dekat dengan mereka, gitu ya. Jadi idealnya sih memang di konseling individu, tapi itu kan juga tergantung dengan kesepakatan dengan anak-anak ya, mau di mana, nyamannya mereka di mana. Kalau misalkan di tempat seperti itu mereka nyaman, ya sudah, gitu ya. Tapi kan kadang ada yang takut kalau ini didengar orang lain, gitu ya. Ya kita tanya saja mereka, mau di mana? Sini aja atau di ruang konseling gitu ya. Kadang anak-anak kalau diajak ke ruang konseling individu biasanya malah canggung gitu ya, merasa terlalu formal ya. Jadi dimanapun juga bisa, yang penting kode etik rahasia sebagai guru BK itu tetap digunakan. Seperti itu, Bu. Ya. Baguslah, luar biasa kalau Ibu sudah mulai menerapkan, mulai mengajak ngobrol anak-anak setiap hari ya, biar kita memang benar-benar bisa berfungsi guru sebagai sahabat siswa. Kalau udah seperti itu, saya tinggal minta untuk melengkapi data Bunda, biar Bunda nggak lupa masalah kamu. Nanti kamu ke ruangan Bunda ya, untuk menulis data kamu. Oh siap Bun gitu. Jadi dia datang ke ruangan BK tuh udah tinggal nulis data konseling individu aja gitu. Ya, betul. Jadi supaya saya nggak lupa saya masalah kamu seperti apa, nanti kita ketemu lagi kan, saya nggak mungkin di kepala saya semua, saya bilang gitu. Ya, Bun, gitu. Betul. Iya, cara-cara seperti itulah kita manfaatkan waktu kita benar-benar di pertemuan tersebut menjadi berkualitas gitu. Iya, betul. Jadi memang selain sudah kita tangani, Bapak Ibu juga jangan lupa dilaporkan ya, membuat laporan. Kan kita biasanya ada buku besar gitu ya, hari ini kita apa saja yang sudah kita lakukan, ada laporan konseling individu. Nah itu nanti kita kalau bisa ya itu kan juga sebagai wujud kinerja kita gitu ya.
Kalau saya dulu juga guru BK, Bapak Ibu, sebelum jadi Widya Iswara ya, saya juga guru BK. Setiap bulan itu saya minta tanda tangan kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah saya tahu apa yang sudah saya kerjakan selama 1 bulan kemarin. Kalau saya nggak lapor malah ditanyakan, Bu, ini kok belum laporan bulan ini gitu ya. Tapi di situ pun tetap saya gunakan kode etik rahasia, misalkan namanya saya buat inisial gitu. Kecuali kalau misalkan masalahnya memang butuh konferensi kasus ya, butuh beberapa pihak yang memang untuk menyelesaikan itu butuh beberapa pihak, ya itu sudah tidak ada yang namanya ini ya kode etik rahasia ya, istilahnya ada kesepakatan antara konselor dengan konseli ya, antara kita dengan anak-anak sudah sepakat gimana kalau masalahmu ini segera diselesaikan. Ini butuh beberapa pihak ya, harus diundang, didatangkan agar masalah ini clear. Tentunya kita tanyakan dulu ke si anak tersebut. Gitu ya. Jadi kenapa sih kadang kita itu dianggap nggak penting di sekolah gitu ya. Guru mapel pun kadang bisa melakukan ini gitu. Itu juga tergantung dari Bapak Ibu sendiri, mohon maaf ya. Kalau misalkan kita sebagai guru BK aktif ya, kita buat program kerja kita, setiap ada rapat kita share ya, Bapak Ibu, program kerja saya selama 1 minggu ke depan ini saya akan misalkan mengedarkan angket sosiometri di kelas-kelas gitu ya. Selama minggu kemarin sudah saya share angket sosiometri, hasilnya di kelas A ternyata banyak siswa yang cenderung berkelompok, ya ada klik, ada gap. Nah itu kan kalau kita share, guru-guru yang lain pastinya juga akan mengacungkan jempol. Wah, saya wali kelasnya aja nggak tahu kalau di kelas ada masalah seperti ini. Dengan kita memberi informasi seperti itu, mereka dapat informasi dan tahu, oh kerja guru BK itu seperti ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu selain menyusun program, di-share juga programnya yang sudah berhasil apa, yang belum apa. Tunjukkan pada saat rapat kerja, ya, biar kita tidak dianggap nggak ada kerjaan, nggak penting. Yang membuat statement seperti itu bisa jadi dari kita sendiri, gitu ya. Kalau Bapak Ibu program kerjanya jelas, disampaikan yang sudah dilakukan apa, pasti orang lain juga akan tahu. Sehingga kita tidak difungsikan sebagai guru kesiswaan atau misalkan kalau ada masalah langsung dilempar ke guru BK. Nah, kan padahal kalau struktur di POP ya, panduan operasional struktur penyelenggaraan BK itu yang menangani siswa, misalkan kalau ada siswa terlambat itu kan kesiswaan dulu. Ya, yang membuat efek jerah dan lain-lain kesiswaan atau guru piket ya. Baru setelah itu BK itu rekap, mana sih siswa yang sering terlambat, mana siswa yang sering pelanggaran misal. Kita harus punya data itu. Kita cari penyebabnya. Kenapa sih anak ini terlambat terus ya? Kenapa sih anak ini pada saat PJJ sering tidak kelihatan, tugasnya belum dikumpulkan. Nah, kita punya data semua ya. Kita sering-sering berkoordinasi dengan wali kelas, lalu kita cari penyebabnya apa ya. Nah, setelah itu disusunlah solusi-solusinya. Seperti itu ya. Baik. Gimana Bapak Ibu? Adakah pertanyaan lagi? Saya ada sih, Bu. Ya, Bu Putri, silakan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan LK. Jadi tadi kalau saya lihat dari langkah-langkahnya itu kan dari awalnya mengidentifikasi. Nah, berhubungan dengan LK1, apakah saat ini untuk mengerjakan LK yang selanjutnya harus kasusnya berhubungan dengan masalah yang sebelumnya yang kita tulis di LK1? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saat saya mencoba memahami tentang CBT ini melalui problem solving yang dari CBT ini, ada sedikit perbedaan dengan konsep saya gitu, Bu. Maksudnya saya itu kan di sini pertama kita mengidentifikasi perasaan-perasaan, pikiran, sama tindakan. Nah, lalu setelah itu kan dari tahapannya kita menghapus ya Bu ya, menghapus perasaan-perasaan, pikiran dan tindakan yang negatif gitu. Nah, sementara saya pribadi itu
saat menerapkan ke orang lain, terutama ke siswa juga, itu apa ya? Saya itu si validator gitu, Bu. Jadi apapun yang mereka rasakan, yang positif atau negatif, nggak apa-apa gitu. Mereka boleh terbuka untuk itu gitu. Nah, kalau saya meminta dia untuk menghapus itu kan secara psikologis akan memunculkan, oh ternyata gue nggak boleh ya gitu. Oh ternyata saya tuh nggak boleh nih merasa hal-hal yang negatif gitu. Sementara mereka kan manusia juga gitu ya Bu ya. Nah itu hal-hal seperti itu bagaimana ya Bu untuk mengatasinya? Karena mungkin kalau perasaan dan pikiran itu pasti ada gitu ya, yang lewat lah gitu, yang negatifnya. Tapi untuk tindakan mungkin memang itu gitu ranah kita untuk mengontrol supaya dia tidak bertindak hal yang negatif. Itu pertanyaan saya. Ya, oke. Ya, Bu Putri, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertama terkait LK ya. Apakah antara LK 1 dan 2 atau LK 5 yang problem solving membuat tabel dengan LK 6 yang coping triangle itu harus berhubungan gitu ya. Ya, kalau bisa sih ya, itu masalahnya sama ya dan berhubungan berkaitan gitu ya. Seperti itu. Itu untuk LK-nya ya. Lalu memang betul sekali ya untuk metode-metode atau teknik-teknik problem solving dan coping triangle ini, makanya tadi saya tekankan lagi, ini memang benar-benar membutuhkan keterampilan gitu ya, keterampilan apa ya namanya, setiap orang kan tidak mudah untuk menghapus pikiran-pikiran negatif itu gitu ya. Seperti contohnya tadi saya mengungkapkan ya, kalau saya ada masalah dengan teman seperti itu, mendingan udah saya lupakan aja gitu ya. Kalau saya seperti itu, belum tentu orang lain juga bisa berbuat seperti itu gitu ya. Tapi kalau itu tentunya setelah, kalau saya pribadi ya, setelah saya melakukan berbagai hal ya, dari beberapa, misalkan dari tindakan 1 sampai 6 itu sudah saya lakukan, sudah mengajak dia ngobrol baik-baik, sudah meminta maaf, tapi ternyata dia mengulang lagi gitu ya. Dan itu kan apa ya, sangat susah gitu untuk memaafkan gitu. Betul sekali Bu Putri ya. Nah itu kira-kira bagaimana gitu ya. Jadi memang ya ini tergantung juga permasalahannya apa Bu Putri ya. Kan teknik pendekatan itu kan banyak sekali ya. Kalau misalkan kita coba dulu ya triangle ini, itu ternyata nggak berhasil. Ya kan kita juga bisa menggunakan teknik-teknik yang lain yang kira-kira sesuai dengan permasalahan ya. Dan kira-kira teknik itu yang srek gitu ya istilahnya, yang pas dengan kondisi yang ada. Kalau memang coping triangle itu butuh keterampilan ya, yang memang tidak mudah untuk dilakukan oleh semua orang, apalagi menghapus pikiran negatif itu kan tidak mudah gitu. Tapi setidaknya kita coba dulu, kita mengajak anak-anak untuk mencoba hal itu ya, karena yang namanya masalah itu kan tidak bisa begitu saja selesai ya, tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan, kan tentunya juga butuh proses ya, bertahap, pelan-pelan, bertahap dulu, coba tahap 1 dilakukan, gimana hasilnya ya. Kalau 1 bisa, coba sekarang kita ke tahap 2 ya, seperti itu. Jadi memang butuh waktu ya, butuh proses dan butuh keterampilan setiap individu. Seperti itu Bu Putri ya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima oleh Bu Putri. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait LK ya? Untuk lembar kerja seperti biasa ya, LK 6, LK 5 dan 6 ya. Coba kita buka. Sambil Bapak Ibu silakan disiapkan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, nanti dikumpulkan di LMS ini ya Bapak Ibu ya. Kan kita hari ini masuk ke 4B ya. 4B problem solving. Nah, di sini kan sudah ada LK-nya di-download, setelah itu dikumpulkan lagi di sini yang LK5 problem solving. Jangan lupa yang belum mengisi daftar hadir segera diisi. Oh, ini ya yang daftar hadir di bawah ya.
Terus 4C, Coping Triangle ini LK-nya di-download, terus dikumpulkan lagi di sini. Ya. Jadi kita sudah selesai Bapak Ibu ya, hari keempat. Besok kita ada poster, sekarang masih belum bisa dibuka, kita tunggu jadwalnya besok jam berapa, baru bisa dibuka. Karena masih direstrik, masih terkunci. Ya. Nah, kenapa hari ini saya selesaikan semuanya. Kalau misalkan nanti oleh panitia boleh besok tidak Zoom, kan besok bisa digunakan untuk belajar persiapan sambil melengkapi LK-LK yang belum selesai. Tapi kita tunggu dulu. Bentar, ini ada WA dari Pak Anton. Oke, gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, untuk besok kondisional saja ya, kalau misal kita diminta untuk Zoom ya kita nge-Zoom untuk presentasi tugas atau refleksi setiap pertemuan ya. Kalau tidak ada berarti untuk persiapan post-test dan melengkapi tugas-tugas yang masih belum. Ini saya foto untuk laporan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini ada break room tapi jangan diklik dulu ya. Ini saya hanya untuk itu saja. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Iya, sudah Bu. Sudah ada ya. Baik, kalau memang tidak ada atau nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut di WA group ya. Bisa tanya jawab di WA group dan nanti saya cek satu-satu kalau masih ada tugas yang kurang nanti saya share di grup juga ya. Demikian Bapak Ibu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi, kegiatan hari ini membawa manfaat buat Bapak Ibu semuanya dan bernilai ibadah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bu Eni. Selamat siang Bu Eni. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama. Silakan bisa melanjutkan aktivitas ya. Boleh live ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu.